Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang Amin Base. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa ada pada pagi hari ini dengan tubuh yang sangat baik. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan kami boleh naikkan karir-Mu yang kudus pada pagi hari Tuhan, karena atas kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini dengan keadaan yang selamat. Itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, hanya Engkau yang boleh menyertai kami dan boleh mengawali segala sesuatunya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami melalui sarapan rohani Tuhan, sehingga kami dapat menyantap sarapan yang Kau sidangkan bagi kami dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam bacaan puji dan janji, dan ayat yang boleh kita akan renungkan bersama terambil di dalam Mazmur 39 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Kemudian bacaan yang kedua terambil di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-38 dan ayatnya yang ke-50. Beginilah firman Tuhan. Sambil menangis, ia atau seorang pendosa di sini pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Itulah dua bacaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, sarapan rohani diberikan judul perikop Tangisan Pertobatan Bapak Ibu. Di dalam Mazmur ini, bagaimana diceritakan di ayat sebelumnya, atau perikop ini menceritakan tentang bagaimana Daud pada saat itu sangat bergumul dengan kehidupannya. Ia merasa tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam pergumulan yang ia lalui pada saat itu Bapak Ibu. Jadi penderitaannya yang ia rasakan semakin berat, hatinya dipenuhi dengan gejolak, dan begitu banyak keluhan yang tak habis-habisnya yang dia rasakan. Ditambah lagi pada saat itu, orang-orang fasik yang berada di sekelilingnya berusaha untuk menjatuhkannya, dan ia mulai lelah dengan kehidupannya. Hal-hal seperti itu atau pergumulan yang membuat kita lelah dengan hidup kita, kerap kali juga kita rasakan atau kita lalui di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita pernah merasa berada pada titik yang kita sangat tidak mampu untuk melaluinya, sehingga kerap kali kita merasa sesak, kita merasa terdesak,
Dan di saat itu yang kita bisa lakukan sebagai manusia hanyalah menangis. Karena saking sesaknya yang kita rasakan Bapak Ibu. Bahkan ada juga di antara kita yang karena tidak mampu untuk melalui segala sesuatunya sampai dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Itulah manusia Bapak Ibu. Untuk hidup pada saat ini, kita kembali diingatkan bahwa setiap air mata, tangisan yang keluar dari kita saat kita melalui berbagai macam pergumulan kehidupan kita masing-masing, itu adalah bagian dari gambaran bagaimana relasi antara kita manusia dengan Tuhan, yang di dalam tangisan itu tentu mengandung arti ada sebuah pengharapan di dalam tangisan tersebut, ada sebuah pengakuan di dalam tangisan itu, ada kerinduan dan juga ada penyesalan di setiap tangisan yang kita lakukan. Air mata di dalam iman Kristen bukan berarti kita lemah secara fisik, tetapi itu justru menjadi kekuatan bagi kita yang lahir dari kejujuran, dari penyerahan diri kita, dan pengharapan kita yang hanya ada di dalam Tuhan. Dari kedua kesaksian penggalan firman Tuhan pada hari ini menjadi bukti tentang bagaimana tangisan perdebatan yang sungguh-sungguh itu terjadi. Bagaimana sang pemazmur Daud di sini menangis dalam keputusasaannya dan memohon agar Tuhan tidak tinggal diam. Beban dan pergumulan yang dirasakan Rasul Daud membuatnya tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Di dalam tekanan kehidupan yang seperti itu, ia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang mengerti dan memahami tangisan yang Daud lakukan pada saat itu. Di dalam bacaan yang kedua juga di dalam Injil Lukas di sini, bagaimana dikisahkan seorang perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan dan tidak berkata-kata sedikit pun. Ia hanya menangis. Air matanya membasahi kaki Yesus dan kemudian ia menyekakan kaki Yesus dengan rambutnya. Ini adalah sebuah ungkapan kasih yang ia lakukan. Ia mengakui segala kesalahan dan dosa yang ia perbuat, sehingga ia ingin bertobat. Dan yang paling penting adalah ada rasa hormat yang begitu dalam yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini. Dan ketika Yesus melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini, Yesus tidak mengabaikannya. Ia tidak hanya menerima perempuan itu, tetapi mengampuninya dan juga menyelamatkannya. Sebagai manusia, tentunya kita pernah menangis. Tuhan memperhatikan setiap tangisan yang sungguh-sungguh saat kita mau bertobat. Kita tidak mampu untuk menipu Tuhan dengan tangisan kita, karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap setiap jeritan hati kita yang hancur. Air mata yang lahir dari pertobatan dan kerinduan akan Tuhan tidak akan diabaikannya. Ia pasti mendengar, ia menjawab, dan ia pasti menyelamatkan kita. Dan kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu. Pergumulan hidup yang kita, Anda dan saya
saat ini mungkin terasa sangat melelahkan. Seberapapun beratnya pergumulan itu, dan seberapapun banyaknya orang-orang mungkin yang di sekitar kita berusaha untuk menjatuhkan kita, marilah kita belajar seperti Daud dan perempuan yang berdosa, yang tetap berharap kepada Allah dan tidak pernah hilang percaya dan pengharapannya kepada Tuhan. Yakinlah, akan tiba waktunya Allah akan bertindak untuk menolong kita. Amin. Itulah perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Sebelum kita akan mengakhiri sarapan rohani kita pada pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Tentu di setiap kehidupan kami Tuhan, pergumulan, kesedihan, itu selalu berjalan beriringan ya Bapa. Kami kerap kali tidak mampu untuk menjalani kehidupan kami karena kami merasa sangat berat. Dan utamanya ternyata kami melakukan itu semua atas dasar kemampuan kami sendiri Tuhan. Pada saat itu Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami boleh tetap berpegang teguh kepadamu, untuk kami boleh berpengharapan yang utuh kepadamu Bapa. Biarlah firman-Mu pada pagi hari boleh menguatkan iman kami, agar setiap pergumulan hidup yang kami jalani walaupun berat, namun jika kami memiliki pengharapan yang hanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami boleh melalui segala sesuatunya ini Bapa. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan, Engkau yang tahu kami melebihi segala sesuatu. Engkau juga pasti akan memberikan kepada kami cobaan yang tidak melampaui kemampuan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dimanapun orang-orang percaya yang berada, yang memiliki pergumulan hidup yang berat Tuhan, kami bersatu hati dan mengimani Tuhan di dalam nama Yesus, bahwa segala pergumulan hidup yang mereka jalani, Tuhan pasti tolong. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami boleh berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekian sarapan rohani pada pagi hari ini. Serahkanlah dan gantungkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan Yesus sangat baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.